Rasa sakit adalah sesuatu yang kita semua alami. Setiap orang pernah menghadapinya baik secara fisik maupun emosional. Tetapi ada dua tipe orang di dunia ini. Satu, mereka yang melihat rasa sakit sebagai alasan untuk berhenti. Dua, mereka yang melihat rasa sakit sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih hebat. Setiap kali kita mengalami rasa sakit, kita dihadapkan pada pilihan, menyerah atau bertahan. Dan pilihan itulah yang akan menentukan siapa kita nantinya. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang besar tidak pernah mendapatkan kesuksesan dengan mudah. Mereka harus melewati penderitaan dan rasa sakit yang luar biasa sebelum akhirnya mencapai puncak. Salah satu contoh terbaik, Cristiano Ronaldo. Banyak yang mengagumi Ronaldo karena keterampilannya di lapangan. Gol-golnya yang luar biasa dan dominasinya di dunia sepak bola. Tapi tidak banyak yang benar-benar memahami betapa kerasnya perjalanan yang dia lalui untuk mencapai kehebatan itu. Dia bukan hanya pemain berbakat. Dia adalah simbol dari disiplin, ketahanan mental, dan kerja keras yang tak terbendung. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita pahami dulu mengapa rasa sakit itu penting dalam perjalanan menuju kehebatan. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut General Adaptation Syndrome GAS, yang diperkenalkan oleh Hans Selye. Konsep ini menjelaskan bagaimana tubuh dan pikiran kita beradaptasi terhadap stres dan tantangan dalam 3 tahap. Alarm stage ini adalah saat kita pertama kali merasakan stres atau rasa sakit. Otot kita terasa sakit setelah latihan. Mental kita lelah setelah bekerja keras. Kita merasa tidak mampu. Resistance stage, jika kita bertahan cukup lama. Tubuh dan pikiran kita mulai beradaptasi. Kita menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Exhaustion stage, jika kita terlalu banyak menerima stres tanpa istirahat. Kita akan merasa kelelahan dan akhirnya menyerah. Banyak orang berhenti di alarm stage. Mereka merasa sakit lalu menyerah. Tetapi mereka yang mencapai kehebatan tahu bahwa rasa sakit ini hanya bersifat sementara. Jika mereka bertahan, mereka akan masuk ke resistance state, di mana tubuh dan pikiran mereka mulai tumbuh lebih kuat. Mereka tidak menyerah. Mereka terus melangkah. Dan inilah yang dilakukan Cristiano Ronaldo sejak kecil. Cristiano Ronaldo lahir di Madeira, Portugal, dalam keluarga yang sederhana. Dia bukan anak orang kaya. Dia tidak memiliki fasilitas mewah. Tetapi dia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, mentalitas seorang juara. Ketika dia masih kecil, dia sering berlatih di jalanan dengan bola yang sudah usang. Sepatunya robek, tetapi dia tetap bermain. Saat anak-anak lain bermain untuk bersenang-senang, dia bermain untuk berkembang. Pada usia 12 tahun, Ronaldo membuat keputusan besar, meninggalkan keluarganya dan pindah ke Akademi Sporting Lisbon. Jauh dari rumah. Dia tinggal di asrama sederhana, tidur di ranjang kecil, dan sering menangis karena rindu keluarganya. Tetapi dia tidak membiarkan rasa sakit itu menghentikannya. Sebaliknya, dia menggunakannya sebagai motivasi. Ketika pelatihnya mengatakan dia terlalu kurus untuk bermain di level profesional, Ronaldo tidak mengeluh. Dia mulai berlatih lebih keras. Dia melakukan latihan tambahan di gym saat rekan-rekannya sudah pulang. Dia mengangkat beban, memperkuat tubuhnya, dan mengubah kelemahannya menjadi kekuatan. Ketika dia bergabung dengan Manchester United pada usia 18 tahun, banyak yang meragukannya. Mereka mengatakan dia terlalu banyak melakukan trik, terlalu individualis. Tetapi Ronaldo tidak peduli. Dia terus bekerja. Dia mendedikasikan dirinya untuk menjadi pemain terbaik. Saat pemain lain puas dengan latihan biasa, Ronaldo selalu melakukan lebih. Dia datang lebih awal ke latihan. Dia pulang lebih lambat dari yang lain. Dia menghabiskan waktu tambahan di gym. Dia mengatur pola makannya dengan ketat. Dia melakukan latihan mental untuk meningkatkan fokusnya. Hasilnya, dia berkembang menjadi monster di lapangan. Dia menjadi pemain terbaik dunia, memenangkan Ballon d'Or, Liga Champions, dan berbagai gelar lainnya. Tetapi perjalanan ini tidak mudah. Setiap kemenangan yang dia raih adalah hasil dari rasa sakit yang dia tanggung dengan sabar.
Di Euro 2016, dia mengalami cedera di final melawan Prancis. Tetapi alih-alih menyerah, dia tetap memberi semangat dari pinggir lapangan, membimbing timnya, dan akhirnya membawa Portugal meraih kemenangan. Dia tahu satu hal yang tidak dipahami banyak orang, rasa sakit itu sementara, tetapi kehebatan bertahan selamanya. Bagaimana kita bisa menggunakan prinsip ini? Ronaldo bukan satu-satunya orang yang membuktikan bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan menuju kehebatan. Michael Jordan pernah ditolak dari tim basket sekolahnya. Kobe Bryant pernah mencetak 0 poin dalam salah satu pertandingan pertamanya di NBA. Dwayne "The Rock" Johnson pernah hanya memiliki $7 di sakunya sebelum menjadi bintang besar. Mereka semua mengalami rasa sakit. Tetapi mereka semua tahu bahwa rasa sakit itu tidak selamanya. Kita semua menghadapi tantangan dalam hidup. Mungkin kita gagal dalam pekerjaan atau bisnis kita. Mungkin kita merasa frustrasi karena latihan keras di gym belum menunjukkan hasil. Mungkin kita merasa lelah, putus asa, dan ingin berhenti. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan menyerah atau bertahan? Jika kita memilih untuk bertahan, kita akan tumbuh lebih kuat. Kita akan mencapai kehebatan. Karena kehebatan bukan tentang bakat semata, tetapi tentang kemauan untuk menahan rasa sakit lebih lama dibanding orang lain. Setiap kali kita menghadapi rasa sakit, kita punya dua pilihan, menyerah dan tetap biasa-biasa saja, atau bertahan dan menjadi luar biasa. Orang biasa melihat rasa sakit sebagai alasan untuk berhenti. Tapi orang hebat melihat rasa sakit sebagai langkah pertama menuju kemenangan. Cristiano Ronaldo tidak akan pernah menjadi legenda jika dia menyerah saat masih kecil. Michael Jordan tidak akan pernah menjadi pemain terbaik jika dia berhenti setelah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Thomas Edison tidak akan menemukan bola lampu jika dia menyerah setelah gagal ribuan kali. Kehebatan tidak datang kepada mereka yang lemah. Kehebatan datang kepada mereka yang berani menahan rasa sakit lebih lama dari orang lain. Jadi, apa pilihanmu? Apakah kamu akan menyerah hanya karena sedikit kesulitan? Atau kamu akan bertahan, menahan rasa sakit, dan mencapai kehebatan yang akan bertahan selamanya? Karena pada akhirnya, rasa sakit itu sementara, tetapi kehebatan akan dikenang selamanya. Mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Rasa sakit itu seperti api. Jika kita menghindarinya, kita akan tetap lemah. Tapi jika kita menahannya, menghadapi panasnya, dan menggunakannya sebagai bahan bakar, maka kita akan menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih hebat dari sebelumnya. Setiap orang yang telah mencapai kehebatan dalam hidup ini pernah merasakan rasa sakit. Rasa sakit dari kegagalan, rasa sakit dari ditolak, rasa sakit dari dihina, diremehkan dan diragukan oleh orang lain. Tapi mereka tidak menjadikan rasa sakit itu sebagai alasan untuk berhenti. Mereka menjadikannya sebagai bahan bakar untuk terus maju. Seperti Steve Jobs, seperti Cristiano Ronaldo, seperti setiap legenda yang pernah kita kenal. Kita akan belajar bagaimana cara mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Berdasarkan kisah nyata orang-orang yang membuktikan bahwa rasa sakit itu sementara, tetapi kehebatan bertahan selamanya. Terima rasa sakit. Jangan melarikan diri. Banyak orang takut akan rasa sakit. Ketika menghadapi kegagalan, mereka memilih untuk mundur. Ketika menghadapi penolakan, mereka memilih untuk berhenti mencoba. Ketika menghadapi tantangan, mereka memilih untuk menyerah. Mereka ingin sukses, tapi mereka tidak ingin menderita. Tapi kenyataannya, setiap kesuksesan besar selalu diawali dengan rasa sakit. Mari kita bicara tentang Steve Jobs. Dia mendirikan Apple pada usia 21 tahun. Dia menciptakan produk revolusioner, menjadikan Apple sebagai perusahaan besar. Dan dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia menjadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia teknologi. Lalu, apa yang terjadi? Pada tahun 1985, dia dipecat dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Bayangkan itu, kamu membangun sesuatu dari nol, mengorbankan segalanya,
dan suatu hari kamu dipaksa keluar. Banyak orang akan hancur. Banyak orang akan menyerah. Tapi Steve Jobs tidak melarikan diri dari rasa sakit itu. Dia menggunakannya sebagai pelajaran. Dia mendirikan Next dan Pixar, dua perusahaan yang akhirnya mengubah dunia. Pixar melahirkan film animasi legendaris seperti Toy Story. Dan Next akhirnya dibeli oleh Apple, membawanya kembali ke perusahaan yang dulu membuangnya. Lalu, apa yang dia lakukan? Dia menyelamatkan Apple dari kebangkrutan, menciptakan iPhone, iPod, dan MacBook, dan mengubah Apple menjadi perusahaan paling berharga di dunia. Dia tidak lari dari rasa sakit. Dia menggunakannya untuk menjadi lebih hebat. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama. Gunakan rasa sakit sebagai motivasi, bukan sebagai alasan. Banyak orang menggunakan rasa sakit sebagai alasan untuk berhenti. Aku gagal, berarti aku tidak berbakat. Aku lelah, berarti ini bukan untukku. Aku ditolak, berarti aku tidak cukup baik. Tapi orang-orang hebat berpikir sebaliknya. Ketika mereka dihina, mereka berkata, aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Ketika mereka gagal, mereka berkata, aku akan mencoba lagi dan lagi, sampai aku berhasil. Ketika mereka merasa sakit, mereka berkata, ini hanya ujian. Aku harus melewatinya. Mari kita bicara tentang Cristiano Ronaldo. Ketika dia masih kecil, dia sering diejek karena terlalu kurus. Banyak orang mengatakan dia tidak akan pernah menjadi pemain hebat. Tapi dia tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk berhenti. Sebaliknya, dia menjadikannya sebagai alasan untuk berlatih lebih keras. Setiap hari, dia melakukan ratusan sit-up dan push-up untuk membangun tubuhnya. Dia berlatih tendangan bebas ribuan kali sampai sempurna. Dia berlatih lebih lama dari siapapun. Datang lebih awal dan pulang lebih akhir. Dan hasilnya? Cristiano Ronaldo bukan hanya pemain sepak bola biasa. Dia adalah legenda. Dia membuktikan bahwa rasa sakit itu sementara, tetapi kerja keras akan bertahan selamanya. Setiap kali kita merasa ingin menyerah, ingatlah satu hal, ini hanya sementara. Rasa sakit saat gagal, rasa kecewa setelah ditolak, rasa lelah setelah berlatih keras, tapi kehebatan yang kita bangun dari semua rasa sakit itu akan bertahan selamanya. Steve Jobs bisa saja menyerah ketika dia dipecat. Cristiano Ronaldo bisa saja berhenti ketika dia diremehkan. Tapi mereka memilih untuk bertahan. Dan hari ini, mereka dikenang selamanya. Begitu pula dengan kita. Setiap kali kita merasa ingin menyerah, ingatlah, ketika tubuh kita terasa sakit setelah latihan, itu berarti kita sedang bertumbuh. Ketika bisnis kita gagal, itu berarti kita sedang belajar cara yang lebih baik. Ketika kita ditolak, itu berarti kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Rasa sakit itu bukan musuh. Rasa sakit adalah guru. Dan jika kita bisa bertahan lebih lama dari rasa sakit, kita akan menjadi orang yang tak tergantikan. Setiap orang sukses dalam sejarah telah mengalami rasa sakit. Tapi yang membedakan mereka dari orang biasa adalah bagaimana mereka merespons rasa sakit itu. Orang biasa melihat rasa sakit sebagai alasan untuk menyerah. Orang hebat melihat rasa sakit sebagai alasan untuk terus maju. Steve Jobs bisa saja berhenti setelah dipecat. Cristiano Ronaldo bisa saja berhenti setelah diremehkan. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka bertahan. Dan hari ini dunia mengingat mereka sebagai legenda. Pilihan ada di tangan kita. Ketika kita menghadapi kegagalan, ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa ingin menyerah, apakah kita akan berhenti? Atau kita akan terus maju? Bertahan dalam rasa sakit dan mencapai kehebatan? Karena pada akhirnya, mereka yang bertahan lebih lama dari rasa sakit akan menjadi orang yang dikenang selamanya. Bertahan dalam rasa sakit, menuju kehebatan. Rasa sakit adalah bagian dari perjalanan. Banyak orang ingin mencapai kesuksesan, tapi mereka tidak ingin melalui rasa sakit. Banyak orang ingin menjadi hebat, tapi mereka tidak ingin menghadapi tantangan.
Mereka ingin hasil tanpa proses. Mereka ingin kemenangan tanpa perjuangan. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Lihatlah orang-orang hebat dalam sejarah. Mereka bukan orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang bertahan dalam rasa sakit. Ketika semua orang memilih untuk menyerah, mereka dihina, diremehkan, gagal berkali-kali, tetapi tetap berdiri dan terus melangkah. Dan salah satu contoh terbaiknya adalah Elon Musk. Seorang pria yang berkali-kali mengalami kegagalan besar. Seorang pria yang hampir kehilangan segalanya. Tapi seorang pria yang tidak pernah berhenti. Kegagalan itu tidak mematikan. Menyerah yang mematikan. Banyak orang berpikir bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Aku gagal, berarti aku tidak berbakat. Aku gagal, berarti ini bukan untukku. Aku gagal, berarti aku harus berhenti. Tapi faktanya, kegagalan itu tidak mematikan. Menyerah yang mematikan. Dan tidak ada yang lebih memahami ini selain Elon Musk. Kita semua mengenalnya sebagai pendiri Tesla, SpaceX, dan orang terkaya di dunia. Tapi sedikit yang tahu betapa banyak rasa sakit dan kegagalan yang dia lalui. Di tahun 2002, Elon Musk mendirikan SpaceX dengan impian mengirim manusia ke Mars. Tapi dalam 3 peluncuran pertamanya, roketnya meledak. 2006, roket Falcon 1 gagal. 2007, roket Falcon 1 gagal lagi. 2008, roket Falcon 1 gagal untuk ketiga kalinya. Setiap kegagalan itu bukan hanya kehilangan uang. Itu adalah kehilangan miliaran dolar. Itu adalah kehilangan harapan. Itu adalah kehilangan kepercayaan dari investor. Banyak orang menertawakannya. Mereka bilang SpaceX akan bangkrut. Banyak orang menyuruhnya untuk berhenti. Tapi apa yang dilakukan Elon Musk? Dia tidak menyerah. Dia menginvestasikan seluruh uang pribadinya, bahkan sampai hampir bangkrut, dan melakukan peluncuran keempat. Dan kali ini, berhasil. SpaceX menjadi perusahaan swasta pertama yang berhasil mengirim roket ke orbit. Dan sekarang menjadi perusahaan luar angkasa terbesar di dunia. Bayangkan jika Elon Musk menyerah setelah kegagalan ketiga. Dia tidak akan pernah dikenal dunia. Dia tidak akan pernah mencapai impiannya. Dia tidak akan pernah menjadi legenda. Kegagalan tidak mematikan. Menyerah yang mematikan. Rasa sakit itu ujian. Dan ujian itu sementara. Ketika kita merasa kesakitan, banyak dari kita ingin menyerah. Tapi kita lupa sesuatu. Rasa sakit itu hanya ujian. Ketika kita sedang berlari dan kaki kita mulai terasa panas, itu bukan tanda untuk berhenti. Ketika kita sedang belajar dan kepala kita terasa pusing, itu bukan tanda untuk menyerah. Ketika kita sedang berlatih keras dan tubuh kita terasa sakit, itu bukan tanda untuk berhenti. Itu adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Setiap rasa sakit memiliki batas. Setiap kelelahan memiliki akhir. Dan setiap perjuangan memiliki hasil. Elon Musk pernah melewati ujian yang lebih berat dari siapapun. Setelah hampir kehilangan SpaceX, dia juga menghadapi masalah besar di Tesla. Di tahun 2008, Tesla hampir bangkrut. Mobil listrik dianggap sebagai ide gila. Investor tidak percaya pada perusahaannya. Banyak orang bilang Tesla akan gagal. Tapi apa yang dilakukan Elon Musk? Dia bertahan, dia tidak menyerah pada rasa sakit. Dia bekerja 22 jam sehari. Dia tidur di lantai pabrik. Dia mengorbankan semua tabungannya. Dan akhirnya, Tesla selamat. Hari ini, Tesla adalah perusahaan mobil listrik terbesar di dunia. Dan semua itu karena Elon Musk tidak menyerah dalam rasa sakit. Rasa sakit itu ujian. Dan mereka yang bisa bertahan akan mencapai sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tidak ada kehebatan tanpa pengorbanan. Setiap orang yang ingin menjadi hebat harus siap berkorban. Tidak ada jalan pintas. Jika kita ingin memiliki tubuh atletis, kita harus rela menahan rasa sakit di gym. Jika kita ingin sukses dalam bisnis, kita harus rela bekerja lebih keras dari siapapun. Jika kita ingin mencapai impian kita,
kita harus rela mengorbankan kenyamanan. Elon Musk mengorbankan segalanya untuk mencapai impiannya. Dia bisa saja hidup nyaman setelah menjual PayPal dengan miliaran dolar. Dia bisa saja pensiun muda dan menikmati hidup. Tapi dia memilih jalan yang lebih sulit. Dia menginvestasikan semua uangnya ke SpaceX dan Tesla. Dia menghadapi risiko bangkrut, dihina, diremehkan. Dia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatannya. Karena dia tahu satu hal, kehebatan hanya datang bagi mereka yang siap berkorban. Jadi, sekarang pertanyaannya, apa yang kita rela korbankan untuk mencapai impian kita? Apakah kita mau mengorbankan waktu tidur untuk bekerja lebih keras? Apakah kita mau mengorbankan kenyamanan untuk mencapai kehebatan? Apakah kita mau bertahan dalam rasa sakit ketika semua orang memilih untuk menyerah? Karena pada akhirnya, hanya mereka yang mau berkorban yang akan mencapai puncak. Setiap orang punya impian, tapi hanya sedikit yang berani berjuang untuk itu. Banyak yang ingin sukses, tapi tidak mau merasakan rasa sakitnya. Banyak yang ingin menjadi hebat, tapi tidak mau menghadapi tantangannya. Mereka memilih kenyamanan, dan akhirnya mereka tidak pernah mencapai apapun. Tapi orang-orang seperti Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Steve Jobs, dan semua orang sukses, mereka memilih jalan yang sulit. Mereka memilih bertahan dalam rasa sakit. Mereka memilih untuk terus maju ketika semua orang menyerah. Dan hasilnya, hari ini mereka menjadi legenda. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menyerah saat menghadapi rasa sakit? Atau kita akan bertahan, terus berjuang, dan menciptakan kehebatan yang bertahan selamanya? Karena satu hal yang pasti, rasa sakit itu sementara, tapi kehebatan akan bertahan selamanya.